Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membuat analisis data secara klasifikasi, prediksi, dan klasterisasi menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Perkenalkan, nama saya Nova Fahri Fajriansyah. Saya Sabrina Putri Zahra. Nama saya Muhammad Arya Gading. Pada kali ini di sini saya akan menganalisa sebuah data menggunakan teknik prediksi. Sebelum kita menganalisa sebuah data dengan menggunakan teknik prediksi, di sini saya akan mencoba mendownload dan mencari data tersebut di Google Chrome. Jadi saya akan cari di Google Chrome. Ini saya akan menggunakan website Kaggle. Lalu langsung saja kita cari data keluar. Kita pilih datanya, langsung saja kita download filenya. Oke, setelah tadi kita sudah download filenya, langsung saja kita ekstrak file yang kita download tadi. Setelah kita ekstrak, ini langsung kita lihat ada data perusahaan tes dan perusahaan train. Kita lihat yang tes, dan nama, jenis kelamin, status mahasiswa, umur, dan status perusahaan. Lalu kita lihat data yang satu lagi, yaitu perusahaan train. Nah, di sini kita bisa lihat pada yang data perusahaan train, sini ada kolom status kelulusan. Nah, di sini karena kita ingin memprediksi status kelulusan dari mahasiswa tersebut, jadi kita hapus tabel kolom yang ini agar kita bisa prediksi kelulusan. Nah, setelah kita hapus pada kolom tabel yang status kelulusan, langsung saja kita analisa data tersebut di aplikasi Orange. Langsung saja kita buka. Ini kita pilih file, saja kita buka. Lalu kita rename di data train. Sama yang file satunya lagi kita ubah namanya jadi data test. Setelah kita ubah namanya menjadi data train dan data test, kita langsung saja masukkan file yang telah kita download. Jadi kita masukkan yang train terlebih. Nah, kita lihat role-nya ada feature semua, mahasiswa, jenis kelamin, sampai yang paling bawah status kelulusan. Jadi kita buka jadi target. Setelah itu kita langsung apply. Kalau kita ubah role-nya yang status kelulusan menjadi target dan kita apply, ini langsung kita lihat ya data di data tabel.
Nah, di sini bisa kita lihat status pulsanya, nama, kelamin, mahasiswa, umur, status nikah, dan lain. Nah, di sini kita belum ada pada lulus tepat waktunya ya. Nah, dan di sini kita bisa lihat pada bagian ini ada missing data. Itu langkah selanjutnya kita akan hilangkan missing data. Cara untuk menghilangkan missing data tersebut, kita akan menggunakan pre-process. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan. Kita pilih yang input missing values. Lalu di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ada average atau most frequent. Yang kedua ada replace with random value, dan yang ketiga ada remove rows with missing values. Ini karena kita menggunakan teknik prediksi, saya akan menggunakan pada pilihan yang pertama, yaitu average atau most frequent. Kita klik lalu kita close. Setelah kita ubah role-nya yang status kelulusan menjadi target dan kita apply, ini langsung kita lihat ya dan di data tabel. Nah, di sini bisa kita lihat status pulsanya, nama, kelamin, mahasiswa, umur, status nikah, dan lain. Nah, jadi kita belum ada pada lulus tepat waktunya ya. Nah, dan di sini kita bisa lihat pada bagian ini ada missing data. Itu langkah selanjutnya kita akan hilangkan missing data. Lalu untuk algoritma yang selanjutnya, ini saya menggunakan SVM. Jadi kita ubah juga jadi pre-process data ke data, lalu kita klik OK. Lalu untuk algoritma yang selanjutnya, sini saya menggunakan algoritma tree. Sama seperti yang sebelumnya, kita ubah dari pre-process data menjadi ke data. Untuk melihat prediksi dari keempat algoritma tersebut, kita pilih yang test and score. Setelah itu kita sambungkan semua algoritma ke test and score. Jangan lupa juga setelah kita sambungkan semua algoritma ke test and score, kita sambungkan juga yang pre-process ke test and score. Ini sedang di proses atau dianalisa ya. Setelah kita sambungkan semua dan tadi juga telah diproses, kita lihat di sini prediksi yang paling akurat itu di angka tertinggi ada 9,5, yaitu algoritma SVM, dan di sini algoritma tree itu mendapatkan apa yang paling rendah ya 0,81. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan file yang satu lagi, yaitu yang data test. Kita masukkan yang file data test. Sini kita ubah ya menjadi problem di target data. Kita apply. Setelah kita apply, lalu kita lihat di data tabel untuk melihat data. Nah, ini bisa kita lihat ya di bagian sini ada missing data lagi. Sama seperti tadi, kita coba hilangkan missing data menggunakan pre-process. Saja kita tarik untuk pre-process. Sama seperti tadi, caranya kita pilih yang input missing values dan average most frequent.
Setelah kita pilih, kita coba buka data tabel lagi, lalu kita lihat untuk missing datanya apakah masih ada atau tidak. Nah, sekarang sudah hilang ya missing datanya. Langkah selanjutnya setelah kita menghilangkan missing data, di sini kita akan menggunakan prediksi. Ini langsung saja kita tarik dan kita pilih lalu kita lihat ini ada prediksinya ya, 110-an tepat waktu, dan ada yang terlambat ini pas data, dan juga yang terlambat. Setelah kita melihat dari test and score dan prediksi dari data tersebut, di sini kita ingin langsung melihat angka prediksi status lulusan data tersebut menggunakan pivot table dan distribusi. Setelah kita pilih pivot table dan distribusi, langsung saja kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat dari 100 lulusan pada yang bekerja itu lulus tepat waktu ada 6 orang dan yang terlambat ada 127 orang dari total 133 orang. Pada status yang mahasiswa di sini ada 210 orang yang lulus tepat waktu dan yang terlambat ada 36 orang dari total 246 orang. Ini kita bisa juga pilih yang jenis kelamin. Ada yang laki-laki lulus tepat waktu ada 124 orang, terlambat 110 orang dari total 234 orang. Dan yang perempuan ada 92 orang, terlambat 53 orang dari total 145 orang. Ini kalian bisa bebas pilih saja ya rows-nya, mau jadi status mahasiswa, status nikah. Lalu selanjutnya kita lihat yang bagian distribusi. Kita pilih filternya yang jenis kelamin terlebih dahulu. Di sini ada bagian yang laki-laki ya, yang biru itu terus tepat waktu dan merah terus terlambat. Sini ada 234 orang total laki-laki, yang lulus tepat waktu ada 124 orang dan yang terlambat ada 110 orang. Pada bagian yang perempuan, di sini yang lulus tepat waktu ada 92 orang dan yang terlambat ada 53 orang dari total 145 perempuan. Kalau kalian ingin melihat juga yang dari status mahasiswa, ada bagian yang bekerja dan mahasiswa saja. Ini dari total 133 orang yang bekerja, yang lulus tepat waktu hanya 6 orang dan yang terlambat 127 orang. Pada bagian mahasiswa dari total 246 orang, di sini yang lulus tepat waktu ada 210 orang dan yang terlambat 36 orang. Saya kalian coba saja kalian sesuai keinginan. Mungkin saja dari analisa data lulusan mahasiswa menggunakan teknik prediksi. Ya mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial untuk mengolah data menggunakan teknik klasifikasi menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mencari
filenya terlebih dahulu atau mencari datasetnya. Di sini saya sudah mencari menggunakan website Kaggle. Dataset yang saya gunakan adalah klasifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia. Di sini kita langsung tekan saja tombol download karena saya sudah mengunduhnya atau karena saya sudah mendownloadnya. Jadi di sini sudah saya siapkan. Kemudian kita membuka aplikasi Orange. Oke, tampilan awal aplikasi Orange Data Mining seperti ini. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah menekan tombol new atau membuat file baru ya. Tekan sekali saja cukup. Oke, selanjutnya ini kita tarik tombol file ya. Kita tarik yang di sini file untuk membuat data. Kemudian kita pencet dan kita masukkan datanya. Oke. Di sini karena kita klasifikasi, jadi ini kita ganti tadi feature, jadi kita ganti ke target dan kita apply. Oke, selanjutnya kita tarik di sini dan kita selanjutnya membuat data table ya. Di sini bisa kita lihat semuanya data table yang ada di sini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat, sini kita akan lanjutkan dengan pre-process. Sini kita proses, ada banyak pilihan di sini. Dan karena saya membuat klasifikasi, jadi saya akan memilihnya yaitu average most frequent. Oke, kita tutup saja. Selanjutnya dari pre-process ini kita bisa kita lanjut. Di sini saya menggunakan, di sini ada tree, ini kita ubah dari proses data ke data atau bisa berlawanan, sama saja. Selanjutnya kita tambahin lagi, di sini itu ada naive Bayes. Kita menggunakan teknik naive Bayes dan satu lagi itu KNN. Di sini kita ubah saja. Nah, sama seperti semuanya. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat dari tree-nya, terus naive Bayes dan KNN ya. Ini kita biarkan saja. Selanjutnya, kita di sini tarik yaitu prediksi. Semuanya kita tarik ke sini dan ke sini. Jangan lupa di pre-prosesnya juga kita tarik. Nah, kita hubungkan semuanya dari pre-proses, tree, dan naive Bayes, KNN ke kolom prediction. Jadi biar semuanya terhubung, kita sambungkan semua. Di sini sudah terlihat semua datanya. Ini ada input data dari KNN, naive Bayes, dan tree. Oke, selanjutnya di sini kita akan menarik lagi yaitu test and score. Jadi test and score ya sama seperti prediction. Kita tarik semuanya, kita hubungkan semua datanya. Oke, kita lihat deh test and score. Di sini ada datanya dan yang terbesar itu adalah naive Bayes. Bisa kita lihat dari sini dia AUC-nya dia paling besar. Oke. Semuanya number of volts-nya kita ganti semuanya. Coba kita periksa semua dan yang paling besar tetap naive Bayes. Kita tahan di 5 saja. Karena di sini naive Bayes paling besar. Oke, selanjutnya kita di sini menghubungkan tree viewer untuk melihat semua data di tree-nya. Oke, maaf. Nah, di
Di sini kita semua sudah terbagi datanya. Mulai dari input data semuanya. Kita coba kita zoom. Kita geser-geser saja. Selatan. Jadi di sini sudah terbagi itu dari PDRB atas dasar apa nih? Oh maaf, kapita. Terus kemudian di sini ada pengeluaran per kapita. Di sini juga ada pengeluaran per kapita ini dari tiap provinsi yang berbeda. Ini ada Nusa Tenggara Timur, Papua, kemudian NTB, Maluku Utara, Maluku. Kemudian di sini ada Lampung, Kepulauan Riau. Datanya hanya sedikit. Ada Jawa Timur, dan masih banyak lagi. Oke. Cukup sekian dari penjelasan saya kali ini. Jika ada kesalahan mohon maaf, jika datanya kurang lengkap atau saya memiliki kesalahan dalam input data mohon dimaafkan. Jadi teknik pengolahan data menggunakan aplikasi Orange Data Mining itu sangat memudahkan untuk mengolah data science dan sebagainya, terutama menggunakan teknik klasifikasi, prediksi, dan klasterisasi. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, saya Sabina akan menjelaskan bagaimana menggunakan Orange Data Mining terkait klasterisasi menggunakan algoritma K-means yang merupakan salah satu algoritma dalam klasterisasi yang digunakan untuk mengelompokkan data dalam sejumlah klaster berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Oke, selanjutnya kita akan mencari datanya terlebih dahulu. Kita cari kita ke Google dulu ya, ke Google, lanjut kita search saja Kaggle. Nah, kita cari saja ini langsung hasil SPMB 2024. Oke, muncul ini langsung. Kita langsung klik aja. Nah, ini sudah sesuai ya. Nah, habis itu kita langsung scroll saja ke bawah. Nah, ini kita pilih saja yang formatnya itu CSV. Kita langsung download. Oke, sudah terdownload, langsung klik. Nah, di sini datanya kan masih berantakan ya. Kita scroll dulu. Di sini masih kelihatan sangat berantakan. Kita lanjut. Untuk merapikannya itu kita pilih di data, kita klik data, langsung klik saja text to column. Nah, ini kita biarin aja ya, pilih yang paling atas itu. Nah, kita langsung lanjut next. Nah, habis itu kita pilih ini ada yang tab dan komanya ya. Nah, sudah nih ya, sudah jadi table. Nah, selanjutnya kita langsung next saja. Habis di next kita langsung lanjut. Nah, ini kita pilihnya paling atas saja, sudah diamkan saja. Nah, langsung finish. Nah, sudah rapi datanya, tinggal kita benarkan saja agar terlihat lebih rapi lagi. Oke, kita scroll ke bawah, sudah rapi. Nah, selanjutnya langsung kita save saja ya. Kita save. Ini kita namainnya pakai tanda 2 aja ya di belakangnya. Oke, sudah. Kita langsung lanjut ke bagian Orange Data Mining-nya. Kita langsung pilih yang file. Lalu kita pilih nih filenya dari browser, dari file. Nah, setelah itu kita pilih filenya, sudah. Nah, di sini terlihat ada beberapa feature. Lalu ini tidak ada missing value ya, dan satu meta. Nah, satu meta ini bagian bawahnya ini ya, yang ada di kategorial. Kita pilih saja kategorialnya.
Ini sudah benar, lalu ini langsung benar fitur. Oke, langsung apply saja. Oke, kita masuk ke data table, kita pencet untuk data table-nya. Nah, sudah seperti ini data table-nya. Langsung saja kita ke K-means, karena data table-nya itu tadi sudah sesuai dengan yang ada di Excel yang tadi saya rapikan. Oke, kita langsung lanjut saja kita pilih K-means karena kita akan menggunakan algoritma K-means. Oke, di sini kita pilihnya, kita bisa pilih beberapa. Nah, kita bisa pilih yang bawahnya itu bisa 2 sampai 8. Nah, tapi saya akan memilih yang atas, yang fix. Yang fix ini saya akan memilihnya 3 saja karena saya akan memilih yang tinggi, sedang, dan rendah. Oke, sudah. Nah, ini kita bisa pilih nih dari yang samping juga. Selain itu kita bisa langsung aja tarik. Nah, ini untuk melihat datanya kita langsung ke scatter plot. Scatter plot ini, nah terlihat kan di sini algoritmanya. Oke, sudah. Nih, kita pilih saja sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk sumbu X-nya kita pilih saja cluster. Oke, sudah. Setelah itu yang sumbu Y-nya kita pilih saja, nah yang atasnya. Oke, sudah. Nah, untuk color ini sudah sesuai sebenarnya, tapi memang bisa dipilih yang lain juga ya, tapi saya akan memilihnya cluster. Nah, untuk yang shape ini kita bisa pilih nih mau cluster atau yang sumbu Y tadi. Kalau cluster hasilnya seperti ini. Nah, tapi saya akan memilihnya yang tadi ada di sumbu Y ya. Oke. Lalu selanjutnya ini ada saya maunya itu terlihat ada angka-angkanya agar memudahkan saya untuk membacanya, membaca data. Nah, kita pilih saja yang di bawah cluster itu, schedule. Lalu sudah, kita langsung lanjut saja untuk melihat data berdasarkan table. Kita langsung tarik aja dari K-means kita langsung search data table. Oke, sudah. Nah, di sini terlihat bahwa data ini metanya itu sekarang ada 2, yaitu klasterisasi dan satunya lagi nih. Dari sini terlihat bahwa datanya itu di sini yang paling pertama ini masih berantakan ya. Jadi dari yang tertinggi atau terendahnya tidak terlihat, masih berantakan. Untuk melihat dari yang tertinggi kita langsung klik aja yang bagian klasternya. Oke, sudah. Nah, di klaster itu kita langsung saja ke bagian di sini, langsung terlihat bahwa yang tertinggi dimulai dari C2 lalu diteruskan C1. Oke, dan baru yang terakhir ada di C3 itu yang terakhir. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita bisa save datanya. Kita langsung tarik aja, langsung cari save data. Oke, kita klik save data ini, langsung kita save aja. Nah, kita pakai ini aja ya, hasil K-means. Kita save seperti itu. Oke, sudah. Kita filenya XLSX saja ya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita juga bisa simpan di orange ini. Kita save as, lalu kita save aja hasil K-means
SPMB 2024. Oke, save saja. Lalu kita rapikan. Nah, sudah. Baik, dari hasil klasterisasi ini dapat disimpulkan bahwa teknik ini sangat berguna untuk mengelompokkan data yang tidak memiliki label. Selain itu, terlihat bahwa klaster yang tertinggi dari data ini dimulai dari C2, C1, lalu yang terakhir ada C3 yang menjadi klaster terendah. Nah, dari proses klasterisasi ini dapat membantu juga dalam segmentasi pelanggan, pengelompokan produk, dan pengambilan keputusan bisnis yang berbasis data. Demikian penjelasan dari saya mengenai klasterisasi K-means menggunakan Orange Data Mining. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.